wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma mahadakan nusqi fattahimi. Hendaknya kamu selalu nulayani nafsumu. Jangan dituruti nafsu atau keinginan nafsu ini dan keinginannya setan. Walaupun kelihatannya nafsu itu membujuk dirimu dengan bujukan-bujukan atau memberi nasihat kepada dirimu, kan nasihat-nasihat yang indah-indah, maka hendaknya selalu curiga kepada nafsu. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hidup yang hanya sebentar saja. 100 tahun sebelum kita duduk di majelis ini, maka satu pun yang duduk di sini tidak ada. Belum ada di dunia. Kemudian sekarang ada, dan mungkin 100 tahun yang akan datang, semua yang duduk di sini ini kemana ya kira-kira? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pendek umur manusia ini, begitu cepat kehidupan di dunia ini. Sebentar datang, sebentar pergi. Sebentar datang, sebentar lagi juga pergi. Terus begitu, ganti berganti. Sampai ada yang mengatakan, bila cucu sudah datang, maka kakek sudah siap-siap pergi katanya. Siapa yang sudah punya cucu? Siap-siap, siap-siap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia. Kalau kita ingat-ingat, baru saja kita ini keluar dari sekolah dasar atau MI, tapi tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Nanti sebentar lagi juga sudah punya cucu. Belum lama ingatan masih begitu jelas, masih begitu jelas. Tetapi tahu-tahu jenggot sudah mulai memutih. Sudah memutih. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru bihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kalian sudah aku kasih umur, yaitu umur atau waktu yang sudah cukup untuk dibuat ambil pelajaran, berpikir, ambil pelajaran. Lagi pula juga sudah aku kirim kepada kalian semuanya, yaitu peringatan. Kalau umur itu sudah sampai 60 tahun, masa belum bisa ambil pelajaran? Kalau umur itu sudah 60 tahun, kemudian sudah kedatangan pemberi peringatan, waja'akumun nadhir, dan telah mendatangi kalian nadhir, sang pemberi peringatan. Siapa itu? Rambut putih. Jadi rambut putih itu dikirim kepada hamba-hamba Allah sebagai peringatan. Lampu kuning, sudah bukan hijau lagi. Gimana Pak? Walaupun disemir, dalamnya tetap putih juga. Nah, tidak bisa ditipu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Inilah kehidupan manusia, begitu cepat, datang, hilang, datang, hilang. Mungkin kita masih mengingat orang tua kita, bapak kita, ibu kita, tapi sekarang kemana mereka? Sudah enggak ada. Suatu hari juga begitu, anak-anak masih ingat bersama kita, dan suatu hari juga mereka akan kehilangan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham kehidupan dunia ini hanya sebentar, lalu untuk apa manusia ini dikasih hidup yang sebentar di dunia ini? Manusia ini dikasih hidup sebentar ini sebetulnya ada satu maksud di sini, yaitu Allah ingin nguji manusia ketika dikasih hidup yang sebentar di dunia ini. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang mendurhakai Allah. Hidup ini adalah hidup penyaringan, disaring. Siapa yang taat akan dipisahkan dengan siapa yang mendurhakai Allah. Disaring di sini ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kehidupan di dunia ini kalau dibanding dengan kehidupan di akhirat, itu betul-betul sebentar saja. 1000 tahun dunia adalah sehari di akhirat. Artinya kalau kita hidupnya ini hanya 100 tahun, maka kalau dibandingkan hari di akhirat sana, kita ini baru hidup yaitu 2 jam saja. Dikasih hidup 2 jam supaya taat, diuji, ujian selama 2 jam. Taat apa tidak taat? Hanya ujian 2 jam saja. Maka yang taat akan disisihkan tempat tersendiri, dan yang tidak taat, yang mendurhakai Allah, maka akan disisihkan ke tempat sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini faham bahwa kita ini dalam ujian, dan ujian ini kesempatannya hanya sebentar, hanya 2 jam saja, maka orang yang pinter mesti dia akan menundukkan, memaksa keinginan-keinginan dirinya yang tidak ada faedahnya, atau bahkan menjadikan gagal di dalam ujian ini, ditahan demi untuk kesuksesan dia menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khawatir, yang takut pada makomnya Tuhannya. Maqam rabbih apa itu? Jadi nanti di akhirat itu ada tempat namanya makom, tempat berdiri. Di sana itu setiap manusia satu persatu akan didirikan di situ untuk ditanyai apa yang telah dibuat mereka ini di dunia. Kalau yang kita buat adalah perkara yang memalukan diri kita, akan dipermalukan di depan seluruh umat manusia di situ itu. Tapi kalau yang kita buat di perkara yang meridhakan Allah, juga akan dipuji-puji di depan manusia di situ itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau orang mau memikirkan maqam rabbih tadi, tempat untuk berdiri, untuk menghadap kepada Tuhan, kemudian dia khawatir permasalahan ini sehingga dia tahan nafsunya untuk mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga adalah tempat bersemayam mereka, orang-orang yang seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kunci yang utama supaya kita bisa taat kepada Allah, supaya kita bisa taat kepada Allah,
adalah memikirkan akhirat. Kemudian menahan kemauan nafsu kita. Karena nafsu ini selalu saja mengajak kepada perkara-perkara yang khilaf dengan syariah, yang khilaf dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu begitu nafsu itu. Sampai sebagian ulama memberi nasihat, wa khalid bin nafsa wasyaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nusfi fattahimi. Hendaknya kamu selalu nulayani nafsumu. Jangan dituruti nafsu atau keinginan nafsu ini dan keinginannya setan. Walaupun kelihatannya nafsu itu membujuk dirimu dengan bujukan-bujukan atau memberi nasihat kepada dirimu, kan nasihat-nasihat yang indah-indah, maka hendaknya selalu curiga kepada nafsu. Hadirin yang dimuliakan, sudah perkara yang sederhana saja. Di antara nafsu itu keinginannya adalah yang pengen enak, yang penting enak. Yang penting enak. Contohnya yang biasa disebut oleh para dokter adalah nafsu makan. Ya. Kalau orang itu nafsu makan, nafsunya pengen makan, maka begitu melihat makanan, maka dia pengen makan, kepinginan untuk makan. Tetapi akal ini harus betul-betul mengendalikan nafsu. Kalau akal itu ikut nafsu, maka akhirnya rusaklah tubuh ini. Pengennya nafsu makan apa? Makan yang banyak sampai kenyang. Pakai sambal yang pedas sampai pokoknya 50 lombok. Pengennya begitu. Pakai minyak yang kental, yang kental, betul-betul kental. Pakai lemak-lemakan yang gurih, dimakan, dilahap, ditelan. Makin banyak kolesterolnya, makin gurih, makin enak. Nafsu. Kalau otak tidak mau menahan nafsu ini, maka apa yang terjadi? Bangun tidur udah kepleh, udah nggak bisa apa-apa. Pak, udah. Kenapa ini? Gara-gara ngikutin nafsu. Tapi kalau orang itu menggunakan akalnya, nafsu pengen makan banyak, aku makan banyak, bisa bahaya itu. Maka dikasih makan yang sedikit. Nafsu pengen makan yang gurih-gurih, minyak, lemak, maka ditahan. Kalau aku makan banyak lemak yang kayak seperti ini, maka bisa jadi ini sudah kaku semua tubuhnya, bangun tidur udah sengkleh ke tangannya, jimpe. Otak berpikir, nafsu ditahan, dia akhirnya sehat, awet tubuhnya. Tubuhnya awet. Nafsu itu nggak berpikir, karena memang nafsu itu nggak punya pikir. Yang penting enak. Itulah nafsu. Urusan makanan juga seperti itu. Kehidupan apapun pengennya seperti itu. Itulah banyak akhirnya nafsu itu dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan manusia, memelencengkan manusia dari jalan yang lurus. Maka hati-hati dengan nafsu. Ini nafsu. Pagi-pagi itu nafsu mengajak apa? Mesti mengajak tidur. Enak bangkong. Mesti tanya sama santri-santri kalau nggak percaya. Enak kan bangkong? Bangkongnya jangan enak tenang. Sama ustadz-ustadznya juga itu kan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu diterus-teruskan, maka tubuhnya rusak, akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam dirinya. Coba. Tetapi kalau akal ini kuat untuk bisa menahan nafsu, menekan nafsu, meper hawa nafsu,
Maka akhirnya pagi-pagi dia gerakkan tubuhnya, olahraga dikit sana sini. Akhirnya sehari penuh tubuhnya sehat, bisa mengerjakan seluruh pekerjaan seharian dan semalam. Zikir juga kuat, sholat juga kuat, dakwah juga kuat. Makanya orang dakwah keluar 40 hari setiap hari bangkong, ya enggak dapat taskilan, itu juga dapat itu. Terus ketoro nek ngono kuwi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nafsu selalu begitu. Bukan enggak peduli urusan kesehatan, enggak peduli dengan urusan agama, enggak peduli apapun, pokoknya nafsu itu selalu pengennya enak di awal, di akhir enggak usah dipikir. Maka itulah urusan agama pun juga nafsu juga berbuat yang sama seperti pada urusan kesehatan. Ketika ada apa-apa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dipanggil dari masjid untuk sholat, maka nafsu mengatakan, baru segini ya sudah diadzani, keliru adzannya, awas nanti jamnya tak mundurkan nanti kalau di masjid katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu seperti itu. Apalagi tahajud, akhirnya sholat jamaahnya ketinggalan, jadi sholatnya di rumah. Sudah berapa fadilah saja yang kehilangan gara-gara ikut nafsu. Berapa pahala yang begitu hebat itu yang seharusnya diberikan kepada dia itu hilang begitu saja. Apa enggak rugi itu gitu? Rugi. Ini seperti orang begini. Ada orang yang dia ini dapat pengumuman. Woi, pengumuman. Siapa yang datang ke sini dalam waktu 5 menit nanti akan dikasih duit 1 miliar. Nah, begitu. Tapi nafsu itu lagi perut lagi luwe, lagi lapar, dan di hadapannya itu ada makanan enak, kerengsengan. Nah. Apa sih ngomong apa tuh? Tenan pegak tuh kayak. Apa betul itu? Makan dikit. Mangan. Habis makan, selesai baru datang, sudah tutup. Enggak kebagian. Karena ngikutin nafsu, dia tidak kebagian. Demikian juga, rugi enggak orang seperti ini? Rugi. Bukan tidak rugi. Dia dapat makanan, tetapi dia tidak dapat duit 1 miliar yang bisa untuk membeli makanan berkarung-karung beras, berjuta, berbanyak makanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kalau orang sedang makan enak-enak, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa itu? Salat di rumah. Salat di rumah aja katanya. Memang sholat harus ke masjid, di rumah juga sah. Nafsu itu. Makan, habiskan, sudah ketinggalan sholat jamaah bareng-bareng. Akhirnya sholat sendiri di rumah. Sholat sendiri di rumah. Rugi apa enggak? Rugi. Seumpama dia sholat di masjid, ya, dia dapat fadilah yang begitu hebat, dia akan dapat membeli makanan yang dia makan itu lebih lagi, tidak terhingga. Hanya gara-gara makanan sedikit saja di dunia ini dia harus kehilangan makanan begitu hebat, bahkan makanan campur widodari. Makanan campur widodari kayak apa? Makanan lauknya widodari dari sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rugi orang seperti itu. Itulah nafsu, sukanya seperti itu. Malam-malam tahajud, ya. Susah sekali untuk bangun tahajud. Apalagi kalau udaranya dingin. Apalagi kalau sedang keluarnya di pelausan sana. Udah tahajud dengan adem kayak ngene. Akhirnya gak sido tahajud. Kehilangan. Coba kalau di situ itu malam itu pas jam 3 pagi ada pertandingan
sepak bola. Cocok dengan nafsu, bangun ya. Ngantuk ya langsung raupi itu demi untuk melihat sepak bola. Coba. Karena cocok dengan nafsu. Memang nafsu begitulah kehidupan nafsu itu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu hanya bisa dibeli dengan cara menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Berapa lama? Enggak lama. 2 jam. Menahan nafsu 2 jam. 2 jam akhirat. 2 jam akhirat di dunia ini 100 tahun. Itu kalau baliknya itu. Itu kalau 100 tahun. Nah, kalau enggak 100 tahun. Kalau 40 tahun. Ya, kira-kira ya hanya 1 jam. Menahan diri 1 jam. Hasilnya selama-lama di surga. Selama-lama di surga. Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini semuanya itu, di dunia ini itu kita kerja, kemudian kita mengharapkan nanti setelah kerja itu di tanggal muda, tanggal berapa? 5 atau tanggal 10 ya? Nah, tanggal 5 maka kita akan dapat bayar. Ya. Maka kita semangat untuk kerja di dunia. Karena kita yakin bahwa kalau aku kerja mesti akan dapat pahala nanti di akhir di awal bulan. Selalu begitu, terus begitu. Hadirin, kenapa kita tidak yakin kalau kita kerja ini taat kepada Allah nanti kita dikasih pahala di awal kehidupan kita di akhirat? Tanggal muda akhirat sana nanti. Bayarannya tanggal 5 akhirat. Di tanggal muda akhirat kita langsung dapat pahala. Baru saja kita mati langsung dapat manfaat apa yang kita amalkan. Kenapa kita tidak percaya? Dengan ahlu dunia saja yang tukang bluwetuan itu saja kita percaya. Bagaimana tidak percaya dengan orang yang tidak pernah bohong, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang ulama yang memberi permasalahan, yaitu antara kodok, ya nah, kodok atau katak. Katak ini sama ikan. Katak ini sudah biasa keluar dari kolam dan melihat apa yang terjadi di luar dan balik lagi ke kolam. Sedangkan ikan itu tidak pernah keluar dari kolam. Maka katak ini berkata kepada ikan-ikan, wahai ikan-ikan, nanti kalau kamu diiming-iming makanan yang enak-enak, ya, jangan sampai kamu makan. Tahanlah nafsumu. Jangan sampai kamu makan. Kok nanti sampai kamu makan, nanti kamu akan ketarik keluar dari kolam ini. Kemudian di sana kamu akan disembelih, dipotong-potong, terus digoreng, terus dikunyah-kunyah, kemudian dimasukkan di perut dan dikeluarkan jadi tahe. Ikan-ikan yang percaya sama kata-kata katak ini, kodok ini, maka dia hati-hati sehingga menahan nafsunya walaupun diiming-iming dengan cacing yang indah. Tidak pengen, hati-hati. Nah, tetapi ikan yang sembrono yang nggak mau dengarkan, apa toh enak kok, lep sep hilang. Itulah perumpamaan seperti itu. Para dai, orang-orang, para nabi, para rasul, mereka telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi kalau orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih tahu, jangan turuti nafsumu, jangan turuti nafsu, hati-hati, gunakanlah akalmu. Terus peringatan demi peringatan terus disampaikan. Mereka yang ikut selamat, mereka yang tidak ikut
langsung sut, bawa malakul maut masuk kuburan, dipotong-potong di sana itu. Dihabisi di sana itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan manusia. Sebentar, tetapi betul-betul kalau sampai salah, kesalahan akan terjadi fatal betul. Tetapi kalau kita bisa memanfaat kehidupan yang sebentar ini, maka hasilnya adalah kebahagiaan yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini supaya menghamba kepada Allah. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini menghamba kepada aku. Ikut kepada Allah, ikut perintah-perintah Allah. Hamba, menghamba itu artinya melepaskan semua keinginan dirinya. Semua keinginannya adalah diikutkan dengan keinginan atau perintahnya tuannya. Itulah hamba. Hamba itu begitu pekerjaannya. Walaupun dia hati tidak mau, tapi kalau sudah perintahnya begini, ya tetap jalan. Tetap jalan. Dipaksa dirinya untuk mengikuti perintah. Itu pekerjaan hamba. Demikian hamba Allah juga begitu. Kalau kita menghamba dan mengaku sebagai hambanya Allah, maka mesti kita itu harus berbuat seperti itu juga. Apa saja perintahnya Allah, apakah dalam keadaan kita ini semangat atau dalam keadaan kita ini loyo, lemah, maka tetap kita amalkan perintah-perintah Allah. Memang manusia begitu. Likulli syai'in syirah wa likulli syirratin fatrah. Setiap segala sesuatu itu mesti ada waktu-waktu semangat, dan setiap semangat nanti mesti akan diikuti lemah. Selalu begitu. Tetapi barang siapa ketika waktu lemahnya masih tamasuk dengan agama, masih berpegang kepada agama, maka dia sukses, beruntung. Kalau ketika lemahnya meninggalkan agama, maka dia hancur. Memang seperti itu manusia. Itu. Ada waktu-waktu seperti itu. Maka hadirin, hati manusia begitu itu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah. Ketika begitu datang lemah, tetaplah usaha, paksa diri, tetap istiqomah. Dalam keadaan senang, istiqomah. Dalam keadaan tidak senang, istiqomah tetap. Lakukan seperti itu. Nanti lama-kelamaan kita ini jadi ringan. Mengamalkan agama jadi ringan. Awalnya berat, tapi mesti ringan. Karena yang membuat berat itu sebetulnya nafsu, yang gondeli diri kita ini. Mesti awalnya berat. Maka harus ada usaha menundukkan nafsu. Caranya adalah selalu khilaf dengan nafsu kita. Kata para ulama dakwah, beliau mengatakan, supaya kita ini tidak mengikuti hawa nafsu, maka apapun yang kita buat dalam dakwah ini hendaknya selalu ikut musyawarah. Nah, apa keputusan musyawarah, maka itu diikuti. Walaupun tidak enak, diikuti. Dimusyawarahkan, hati pengennya sudah berbunga-bunga. Aku sudah siap, aku siap diputus untuk bayan. Nah, ternyata diputus suruh khidmat. Nah, hadirin, nafsu ditekan. Ternyata yang pengen bayan itu bukan dia, tapi nafsunya, pengen pamer. Nah, maka ditekan, jadinya khidmat. Bagian masak, yang masak yang enak, walaupun nanti apa itu dalam keadaan mangkel, aku putus terus masaknya apa ya? Lah ni ulo piye niku kadang-kadang. Jangan begitu. Yang ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas, diajari untuk ikhlas. Maka akhirnya nafsu
Ketika kita sudah wegah sekali, udah loyo, asal aku tak bikin khidmat aja nanti bisa tidur-tidur, yang lain taklim saya tidur. Tahu-tahu diputus, suruh khususi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pelajaran-pelajaran seperti ini, ikut musyawarah. Begitu ikut musyawarah, maka nafsu itu akhirnya apa? Tunduk. Akhirnya manut, wes. Aku sudah nggak bisa ngalahkan orang ini, udah tak ikut aja. Baru dia bisa mengendarai nafsunya, bukan nafsunya mengendarai jiwanya. Jadi kalau kita ini khidmat kepada nafsu kita, maka nafsu kita yang mengendari jiwa kita. Sebaliknya kalau nafsu itu kita suruh khidmat pada diri kita, dipaksa, dicambuk nafsu ini supaya khidmat untuk diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, maka lama-kelamaan seperti kuda itu, lama-kelamaan juga akhirnya ikut, dibawa kemana saja ikut. 4 bulan keluar, seneng. 40 hari, seneng. Tidak boleh keluar, seneng. Di rumah, seneng. Khidmat, seneng. Rubayan, seneng. Disuruh khususi, bangga ya seneng saja. Suruh taklim, ya seneng. Suruh dengerin taklim terus saja, tetap seneng saja. Nah. Jadi kalau situ namanya nafsunya sudah tunduk. Sudah tunduk. Nah, ketika kita sudah mulai menundukkan nafsu, nanti akan ada satu permasalahan. Sehingga diri kita ini hidup jadi zuhud. Hidup zuhud, Masya Allah. Ibadah jadi ringan karena nafsu sudah ikut. Kezuhudan sudah ringan, hidup sederhana juga ringan, sholat tahajud ringan, sedikit harta juga ringan saja. Ada harta, alhamdulillah. Enggak ada harta, ya serah masalah. Terus semua serba ringan. Maka akhirnya nanti akan ada ujian yang berikutnya. Ujiannya adalah, maka orang-orang akan melihat, Masya Allah, Pak Fulan itu sudah bisa menundukkan nafsunya. Masya Allah, Pak Fulan adalah orang yang ahli zuhud. Masya Allah, si Pak Fulan ahli ibadah, ahli dakwah, ahli sedekah, ahli khidmat, ahli khususi, ahli taskil, ahli wes penanggung jawab ini. Begitu datang seperti itu, maka mulai nafsunya dapat siraman. Seneng nafsunya. Apa ini? Kok enak-enak ini? Ternyata pujian manusia itu lebih enak daripada makanan. Dipuji, nafsunya itu akhirnya apa? Hilang keikhlasannya. Diuji keikhlasan pada waktu itu. Kelihatannya zuhud, tetapi bukan. Itu nafsu, biar dipuji orang sebagai orang yang zuhud. Kelihatannya sedekah, bukan. Itu bukan sedekah yang ikhlas. Itu sedekah biar dipuji orang sebagai ahli sedekah. Kelihatannya dakwah, bukan. Itu supaya dipuji orang, supaya dikatakan sebagai dai yang hebat. Kelihatannya khidmat, supaya dipuji orang-orang, sebagai dikatakan makanannya enak, dipuji suweneng. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ujian terakhir itu, ikhlas itu. Hati-hati dengan itu. Maka kalau kita ini ketika amal kok masih karena manusia, ya toh, hati-hati. Kalau kita ketemu dengan Allah, ya Allah, saya telah bersedekah karena Engkau ya Allah. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang zahir pada diri kita, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak ikhlas, bohong. Kamu bersedekah karena pengen dipuji orang-orang dan dikatakan sebagai ahli sedekah. Orang yang zuhud datang, saya zuhud karena Engkau. Bohong. Kamu zuhud supaya kamu dikatakan sebagai zahid oleh orang-orang dan sudah dikatakan kepada kamu. Bagaimana ini? Makanya harus betul-betul teliti betul di dalam urusan amal ini, Pak. Betul-betul teliti. Betul-betul teliti. Makanya kalau kita ini amal masih wegah, begitu berat, kelihatannya itu masih banyak ikhlasnya itu.
Jadi berat kita maksa hawa nafsu bukan karena manusia, tapi karena dipaksa hawa nafsu itu. Nah, hawa nafsu itu dipaksa, kemudian berangkat, masya Allah, ketoknya kok ikhlas ketoknya nih ngono kuwi. Ya. Kecuali nggak ikhlas juga yang kayak begitu itu. Nah. Siapa kira-kira yang keluar apa itu 4 bulan rasanya berat begitu? Ya berat, coba. Ada yang rasanya berat karena mau keluar 4 bulan enggak? Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang kira-kira keluar 4 bulan ringan begitu enteng? Coba. Ya enggak mau jadinya. Siapa yang enggak mau keluar 4 bulan? Angkat tangan. Metu ora gelem, mlebu ora gelem. Jalukane nyapa kuwi jare? Wedi itu sama Allah, jangan takut sama taskil. Sebetulnya saya itu bayan suka, tapi taskilnya itu yang menjengkelkan betul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya perkara itu saya katakan semua ini sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian semua dan Allah menciptakan apa yang kalian perbuat. Seluruh perbuatan kita, seluruh alam semesta ini dicipta oleh Allah, dan seluruh alam semesta ini adalah digerakkan oleh Allah. Kafirnya Abu Jahal yaitu memang digerakkan sama Gusti Allah untuk jadi orang kafir. Itu hakikatnya seperti itu. Islamnya Abu Bakar itu karena digerakkan oleh Allah untuk jadi Islam. Itu hakikatnya gitu. Mau keluarnya 4 bulan kita ini, itu ya karena kita ini digerakkan oleh Allah untuk keluar 4 bulan. Tidak maunya kita keluar 4 bulan dari sini ini juga karena didudukkan Gusti Allah, enggak berdiri. Nah, itu ditakdir semua oleh Allah Subhanahu, digerakkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah, diam juga didiamkan oleh Allah. Itu hakikatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini, sehingga kalau kita berpikir takdir tadi, maka kita ini akhirnya jadi tambah takut kepada Allah. Dan juga tambah senang juga kepada Allah. Sehingga akan bisa mengumpulkan khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba lihatlah diri kita ini. Kalau diri kita ini hari ini digerakkan untuk kebaikan, kamu ingat saja, wah itu kebaikan. Maka alhamdulillah Allah menggerakkan aku kebaikan. Alhamdulillah Allah menggerakkan aku untuk sholat hari ini jamaah. Alhamdulillah Allah menggerakkan aku untuk bisa wiritan sampai selesai. Alhamdulillah hari ini aku digerakkan Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ada kebaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini mataku kalau Gusti Allah digerakkan untuk melihat yang enggak benar. Astagfirullah. Adik, dulu orang-orang zaman dulu selalu muhasabah seperti itu. Para ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dulu itu selalu muhasabah seperti itu. Setiap hari itu dimuhasabah sendiri. Sehingga dia itu nyatati kemarin begini, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Begitu orang zaman dulu. Coba orang zaman sekarang ada enggak? Enggak ada. Ini sudah laku sekian, dapat laba untuk alhamdulillah. Pokoknya kalau duit alhamdulillah. Kalau kurang astagfirullah. Ini orang toko aja ini ngertinya duit Pak, tapi ngertinya duit. Coba kalau amalan kita, ya boleh saja orang berkata begitu, enggak masalah sih. Tetapi coba yang sudah biasa muhasabah di toko itu, muhasabahilah
amalmu setiap hari. Muhasabah itu penting supaya kita ada peningkatan. Muhasabah itu penting. Sehingga 5 bulan kemarin aku belum sholat qobliyah asar. Sekarang sudah tak tingkatkan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Yang dikatakan orang yang sholat 4 rakaat qoblal asar, maka didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Allah kasihani orang yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, didoakan oleh baginda Nabi biar dapat doanya baginda Nabi. Ada peningkatan. Kalau kita tidak mempunyai catatan amalan kita, bagaimana kita bisa meningkat? Kita pengen meningkat toko kita catat betul toko itu. Kalau sudah catatan pakai buku sudah nggak mampu, kita catat pakai komputer sampean. Biar apa? Biar meningkat katanya. Adakah yang mencatat amalannya pakai komputer? Pakai catatan, pakai tangan saja nggak ada. Sepadahal kita ini sedang berdagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Amalan ini perdagangan ini sebetulnya sama Allah. Untung badi, untung rugi terus. Setiap hari kita berdagang dengan Allah. Kalau kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita untung. Kalau kita ini tidak meninggalkan perintah Allah yang wajib, ya, kemudian mengamalkan larangan-larangan Allah, kita rugi. Kita untung rugi terus sampai akhir di akhirat. Terus ditimbang nanti di sana. Mana lebih banyak pahalanya atau dosanya? Ditimbang di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi membicarakan urusan ikhlas dan membicarakan urusan takdir. Kalau kita memikirkan bahwa semua ini yang menggerakkan Allah, maka terjadilah ikhlas. Tidak ada rasa ananiyah. Ini tahajudku, ini amalanku, enggak. Ini aku digerakkan Allah untuk amal. Paham ya? Paham ya saya? Nah, seperti itu. Akhirnya jadi ikhlas, semua amalan jadi ikhlas. Begitu amalan jadi ikhlas, maka akhirnya makbul, diterima oleh Allah. Baru diterima oleh Allah. Itu, baru diterima oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya kita ini untuk mulai memperbaiki diri kita. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk memperbaiki diri kecuali melebihi, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di rumah, maka berbagai macam permasalahan, gangguan untuk memperbaiki diri susah. Tapi kalau kita di masjid, setiap 5 waktu kita dengar adzan. Tidak mungkin kita tidur di depan imaman kemudian orang-orang sholat. Memangnya kita mau disolati mayit? Nah, maka mesti kita bangun, wudu, ikut sholat berjamaah. Begitu. Maka tempat yang terbaik. Kita di situ akan mendengar orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga hati tergugah, kita jadi membaca Al-Quran. Di masjid kita mendengar orang-orang yang berzikir, maka hati tergugah, akhirnya ikut berzikir. Karena semua orang itu akan berbuat sesuai apa yang dia lihat, sesuai apa yang dia dengar. Kenapa anak-anak kecil bisa menirukan nyanyian-nyanyian orang-orang dewasa? Karena saking seringnya dengar. Kenapa anak kecil bisa joget dengan joget-jogetnya orang dewasa? Karena mereka sering melihat. Nah, kalau kita ini di masjid, kita melihat mendengar bacaan Al-Quran, melihat orang sholat, ya, mendengar orang berzikir, maka akhirnya kita lama-kelamaan kita pun juga akan tergugah untuk mengikuti mereka. Karena manusia itu hanya ikut-ikut saja. Mulai kecil kita juga ikut. Kalau manusia ini dikumpulkan dengan anjing umpamanya, mulai bayi, maka dia berjalan seperti anjing. Karena dia akan mengikuti anjing. Dikira dia sendiri dirinya anjing.
Kalau manusia dikumpulkan dengan manusia, maka dia berjalan tegak seperti bapaknya, seperti ibunya. Ya sudah seperti itu. Kalau manusia itu hidup di kalangan orang-orang Islam, maka dia akan menjadi orang Islam. Kalau dia ini hidup terpengaruh dengan kalangan orang-orang Nasrani atau Yahudi, maka dia akan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah lahir dalam kondisi bersih 'alal fitrah, agama Islam. Allah tahu bayi itu, wong baru saja diciptakan Gusti Allah. Tetapi fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan jadi Yahudi, yang menjadikan jadi Nasrani, yang menjadikan jadi Majusi. Suasana sekitar itu sangat berpengaruh pada manusia. Manusia biasanya hanya menirukan. Maka hendaknya kita ini selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita akan jadi soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang nakal, kita akan jadi nakal. Bisa seperti itu manusia. Dulu kita kecil, hidupnya di Pulau Jawa, yang Temboro. Maka kita ngomong dengan bahasa Temboro, bahasa Jawa. Apa ya ada kita hidup di lingkungan bahasa Jawa, kemudian ngomong pakai bahasa Inggris? Nggak ada seperti itu. Pengen bisa bahasa Inggris, anak kecil buang saja ke Inggris nanti. Besar mesti mengikuti pembicaraan orang Inggris. Nah seperti itu. Nah demikian juga kalau kita ini bertempat di tempat ahli ibadah, yaitu di masjid, maka berubah juga akhir sikap-sikap kita. Senang sholat, senang wiridan, senang baca Al-Quran, senang kebaikan-kebaikan. Senang kebaikan-kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyediakan waktunya untuk memperbaiki dirinya 4 bulan ataupun 40 hari dalam negeri-negeri, ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, monggo bismillah. Monggo silakan Pak, monggo. Monggo Pak yang niat negeri jauh silakan, monggo niat aja gratis, monggo bismillah. Monggo. Niat negeri jauh silakan. Nggih. Kita tidak akan bisa pergi negeri jauh, enggak bisa. Tidak akan bisa pergi 4 bulan, 40 hari, tidak bisa. Itu hanya kalau digerakkan Allah. Maka niat saja. Nah. Tapi niat pun juga akan tidak bisa. Yang bisa niat hanya yang digerakkan Allah untuk niat, hatinya. Karena hati kita pun juga yang menggerakkan Allah. Kita pengen lihat siapa hatinya yang digerakkan Allah, siapa hati yang belum digerakkan Allah. Nah. Mari Pak, monggo. Bismillah. Monggo. Hanya dengan niat saja, hanya dengan niat. Enggak ada yang maksa. Nanti habis ini, habis niat paling pulang sendiri-sendiri ke kampung sana, enggak ada orang yang nyari juga. Nah. Monggo Pak. Tapi kalau dengan niat saja kita sudah mendapatkan pahala. Kalau niat kita dikabulkan oleh Allah, tahu-tahu nanti dimudahkan, enggak tahu tahun ini atau tahun depan atau depannya lagi atau depannya lagi 10 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, ternyata kita bisa keluar di jalannya Allah. Nah, kita nggak tahu. Nah, yang penting niat saja. Kalaupun kita sudah niat, kemudian kita ini terus sowan kepada Allah, maka niat kita ini juga dihitung sebagai pahala juga. Monggo bismillah. Udah. Yang IPB monggo boleh. Monggo Pak, monggo. 4 bulan 40 hari. Mas surah negeri jauh ke Madinah.